Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Hari ini kita kembali berjumpa dan saya senang bisa menyapa Anda. Mari kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan tema yang akan saya sampaikan di hari ini adalah padamnya api cinta. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Bapak Ibu, berbicara tentang kekristenan. Kekristenan itu bukan tentang apa yang namanya agama. Kekristenan adalah berbicara tentang sebuah relation atau relasi. Bagaimana Tuhan rindu membangun apa yang namanya relasi. Tuhan sang mempelai pria membangun relasi dengan sang mempelai wanita, yaitu gerejanya. Jika Anda perhatikan di dalam Wahyu pasal 2 ini, maka ini adalah merupakan surat yang pertama dari 7 surat yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan di surat inilah maka Tuhan berbicara secara khusus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu, Wahyu 2 ayat 1-3 Anda bisa menemukan bagaimana jemaat ini adalah jemaat yang sangat luar biasa. Mereka rajin, mereka tidak mengenal lelah, mereka adalah orang-orang yang sabar. Bahkan mereka orang-orang yang tahan menderita. Mereka tidak sabar terhadap pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Bahkan mereka membenci dari pengajaran pengikut Nikolaus. Saudara, luar biasa. Jemaat ini hebat. Secara aktivitas pelayanan mereka luar biasa. Tetapi di ayat yang keempat, ternyata di balik semua kehebatan yang dimiliki jemaat Efesus ini, rupanya Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Api cinta yang dimiliki jemaat di Efesus ini sudah padam. Saudara, kata meninggalkan itu artinya membiarkan, mengizinkan, memperbolehkan sesuatu yang menyimpang. Dan kasih yang mula-mula itu artinya kasih yang utama, kasih yang prioritas. Dan ternyata jemaat di Efesus tanpa mereka sadari, mereka telah membiarkan dan mengizinkan sesuatu terjadi di mana adanya penyimpangan. Mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Dengan kata lain, fokus mereka sudah bergeser, di mana mereka tidak lagi memiliki fokus untuk membangun relasi atau keintiman dengan Tuhan. Tetapi mereka justru fokus dengan program-program, aktivitas-aktivitas, dan pelayanan mereka. Sehingga bagi mereka ini sesuatu yang hebat. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan tidak mencari kehebatan-kehebatan yang dimiliki jemaat di Efesus. Saudara, mari hari ini jangan pernah bangga ketika Anda sudah melayani Tuhan. Jangan pernah bangga ketika Anda berhasil memiliki segala aktivitas yang luar biasa. Tetapi hari-hari ini Anda tanpa sadar, Anda tak ubahnya seperti jemaat di Efesus. Anda begitu sibuk, Anda membangun rutinitas, sehingga semua ini telah menggeser posisi Tuhan. Anda tidak memprioritaskan Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Sehingga Anda sudah kehilangan api cinta itu dalam hidup Anda. Sehingga Anda tidak lagi membangun relasi, tidak adanya persekutuan, pujian penyembahan, kenikmatan di hadirat Allah tidak lagi Anda bangun dalam kehidupanmu. Sehingga setiap hari, waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan, Anda habiskan untuk memuaskan segala kesenangan duniawi, kenikmatan-kenikmatan yang bisa Anda miliki. Saudara, hati-hati, ini sudah akhir zaman. Jangan sampai kita seperti gadis yang bodoh, sehingga mereka tidak menyiapkan pelitanya.
Sehingga ketika sang mempelai datang, maka didapati pelita kita padam dan tidak menyala. Saudara, jangan jadi gereja yang tertidur. Mari jadilah gereja yang bangkit. Miliki api cinta yang bergelora dengan Tuhan. Mari kembali kepada kasih yang mula-mula. Itu sebabnya di ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Teguran yang sangat keras dan peringatan ini diberikan kepada jemaat di Efesus. Dan ini juga menjadi teguran dan peringatan buat kita. Mari segeralah bertobat. Kalau hari-hari ini Anda sudah menyimpang jauh dari Tuhan, Anda sudah tidak lagi membaca firman, tidak lagi persekutuan dengan Tuhan, mari segeralah bertobat. Lakukanlah apa yang semula dahulu pernah engkau lakukan. Ketika Anda pertama kali mengasihi Tuhan, merasakan api cinta yang begitu membara, dan cinta yang mula-mula itu membuat Anda mencari Tuhan begitu luar biasa. Mari, ini akhir zaman Bapak Ibu. Jangan sampai kita kehilangan apa yang esensi yang Tuhan inginkan, yaitu bersekutulah dengan Tuhan. Miliki api cinta yang jangan padam, dan tetaplah ada di hadirat Tuhan. Seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Mari jangan sibuk seperti Marta, sehingga kita kehilangan apa yang Tuhan mau. Dan ternyata kita kemudian tanpa sadar telah menyimpang dan kita bisa ditegur Tuhan seperti jemaat yang ada di Efesus. Kiranya renungan ini menyadarkan kita kembali, bila di akhir zaman ini mari utamakan Tuhan, kasih Tuhan dengan total, dan mari jaga api cintamu dengan Tuhan, jangan sampai padam. Kiranya renungan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.